Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai sistem degradasi material dan transformasi kimia dari materi biologis dan bahan organik. Dengan nama anggota Imelda Francisca Putri, Muhammad Kartono, Rohdemar Sinaga, Audrey Ardelia Hartana, Uca Ferdianti, dan Ulfa Isnatul Hasanah, dan Muhammad Sabran. Dengan topik pembahasan, pengertian degradasi material, degradasi biologis, katabolisme gula, katabolisme lipid protein, katabolisme asam nukleat, hubungan antar katabolisme, case base, dan kesimpulan. Yang pertama ada degradasi material. Sebelumnya degradasi sendiri merupakan sebagai proses penurunan kualitas atau nilai suatu benda atau sistem dari waktu ke waktu. Proses ini bisa terjadi secara alami maupun akibat pengaruh faktor eksternal. Degradasi material sendiri merupakan proses penurunan sifat fisik, kimia, atau mekanik suatu material akibat interaksi dengan lingkungannya. Lingkungan ini bisa berupa udara, air, tanah, suhu ekstrim, radiasi, atau bahkan zat kimia. Nah, proses degradasi ini secara bertahap akan mengubah sifat-sifat fisik, kimia, dan mekanik material seperti rapuh, korosif, atau kehilangan kekuatannya sehingga mengurangi kinerja dan ketahanannya. Next. Nah, berikut merupakan faktor penyebab degradasi material. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri terdiri dari kelembapan, perubahan suhu, radiasi, dan ultraviolet. Untuk faktor kimia sendiri ada korosi. Nah, korosi ini menyebabkan permukaan logam menjadi rusak, melemah, dan kehilangan fungsi asalnya. Kemudian ada oksidasi. Dalam oksidasi ini, konteksnya degradasi material, oksidasi seringkali melibatkan reaksi dengan oksigen di udara. Yang ketiga ada hidrolisis, yang merupakan reaksi kimia antara suatu senyawa dan air yang menyebabkan pemecahan ikatan kimia dalam senyawa tersebut. Dan terakhir ada pengaruh asam dan basa. Kemudian ada faktor biologis dan faktor mekanik. Untuk faktor biologisnya ada kolonisasi, yaitu organisme hidup menempel dan tumbuh pada permukaan material. Kemudian yang kedua ada produksi enzim. Jadi organisme menghasilkan enzim yang dapat memecah komponen material. Yang ketiga ada ekskresi asam, yaitu organisme mengeluarkan asam yang dapat melarutkan material. Kemudian untuk faktor mekaniknya sendiri ada tegangan dan abrasi. Next. Selanjutnya yaitu ada contoh degradasi material. Nah, di sini ada degradasi polimer atau plastik, di mana plastik dapat terdegradasi secara alami melalui proses fotodegradasi dan biodegradasi. Sinar matahari memecah plastik menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan bakteri tertentu seperti Pseudomonas dapat mengurai plastik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selanjutnya di sini proses degradasi plastik oleh mikroorganisme yang pertama yaitu ada adesi. Mikroorganisme menempel pada permukaan plastik. Yang kedua kolonisasi, di mana mikroorganisme membentuk koloni dan menghasilkan biofilm. Yang ketiga ada produksi enzim, di mana mikroorganisme menghasilkan enzim ekstraseluler yang mampu memecah ikatan kimia dalam plastik. Dan yang keempat yaitu ada absorpsi nutrisi. Produk degradasi plastik diserap oleh mikroorganisme sebagai sumber nutrisi. Yang selanjutnya yaitu ada korosi logam, di mana proses ini melibatkan reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada material logam dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada degradasi biologis yang didefinisikan sebagai proses penguraian bahan organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh organisme hidup, terutama mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Next. Selanjutnya terdapat faktor-faktor dari degradasi biologis. Antara lain penurunan karbon organik tanah, berarti penurunan
kandungan karbon dalam tanah akibat aktivitas mikroorganisme. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan kemampuan tanah untuk menahan air. Lalu ada penurunan keanekaragaman hayati tanah dan vegetasi. Berarti bahwa jumlah dan variasi spesies tanaman dan mikroorganisme dalam tanah menurun, yang dapat mempengaruhi siklus nutrisi dan kesuburan tanah. Selanjutnya ada penurunan karbon biomasa. Penurunan karbon biomasa merupakan bagian dari degradasi biologis yang melibatkan penurunan kandungan karbon dalam biomasa mikroorganisme dan tanaman. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan tanah untuk mendukung kehidupan mikroorganisme dan tanaman. Next. Selain itu, terdapat beberapa faktor lainnya. Yang pertama, suhu. Suhu yang optimal dapat meningkatkan laju metabolisme mikroba, sehingga mempercepat proses dekomposisi. Pada umumnya, mikroorganisme berfungsi paling baik pada suhu antara 20 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Lalu ada salinitas. Salinitas juga mempengaruhi keberadaan dan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Mikroorganisme tertentu tidak dapat bertahan pada kondisi salinitas tinggi, yang dapat menghambat proses dekomposisi. Lalu ada kualitas bahan organik. Bahan organik yang lebih kaya akan selulosa dan hemiselulosa cenderung lebih mudah terurai dibandingkan dengan bahan yang lebih kompleks. Lalu ada kelembapan. Kelembapan yang cukup memungkinkan mikroba untuk berfungsi secara efektif, sedangkan kelembapan yang berlebihan dapat mengurangi pertukaran gas dan menciptakan kondisi anaerob yang tidak menguntungkan bagi proses dekomposisi. Lalu ada pH. Sebagian besar mikroorganisme tumbuh optimal pada pH antara 6 hingga 8. Perubahan pH dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan aktivitas enzim mikroba. Dan yang terakhir, terdapat aktivitas mikroorganisme. Keberadaan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri dan fungi sangat penting dalam proses dekomposisi. Aktivitas mereka dalam menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana adalah kunci dari proses ini. Next. Lalu definisi dari dekomposisi. Dekomposisi atau perombakan bahan organik merupakan proses biologi yang melibatkan aktivitas beberapa jenis mikroba. Selama proses dekomposisi, mikrobia memanfaatkan bahan organik sebagai sumber nutrien dan energi. Next. Berikut terdapat proses dekomposisi. Ada 4 tahap dekomposisi. Yang pertama, tahap fragmentasi. Pada tahap awal, mikroorganisme mulai memecah bahan organik yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mereka melakukan ini dengan bantuan enzim yang dirilis untuk mengurai polimer organik seperti selulosa, lignin, dan protein. Kedua, ada tahap depolimerisasi. Setelah bahan organik besar terfragmentasi, mikroorganisme kemudian memproduksi enzim khusus yang berfungsi untuk mengubah polimer tersebut menjadi monomer yang lebih sederhana. Monomer ini meliputi gula sederhana, asam amino, dan asam lemak. Next. Ketiga, tahap mineralisasi. Pada tahap ini, monomer yang dihasilkan dari proses depolimerisasi akan diuraikan lebih lanjut oleh mikroorganisme menjadi senyawa anorganik. Senyawa-senyawa ini termasuk karbon dioksida, air, amonia, dan berbagai ion mineral lainnya. Dan yang terakhir, tahap asimilasi. Dalam tahap asimilasi ini, senyawa-senyawa yang telah diuraikan akan dimasukkan ke dalam biomasa mikroorganisme, mendukung keberlangsungan hidup dan perkembangan populasi mikroba tersebut. Next. Selanjutnya yaitu pengertian katabolisme. Katabolisme sendiri adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana seperti asam laktat, karbon dioksida, dan amonia. Next. Selanjutnya, fungsi utama katabolisme. Yang pertama ada pelepasan energi, yang kedua proses berurutan, yang ketiga regulasi energi, yang keempat detoksifikasi, yang kelima memproduksi metabolit. Next. Nah, yang pertama ini ada katabolisme gula. Glikolisis adalah proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Proses glikolisis ini juga akan menghasilkan molekul ATP serta molekul NADH, 1 NADH3 ATP. Molekul ATP yang terbentuk ini kemudian akan diekstrak oleh sel-sel tubuh sebagai komponen dasar sumber energi melalui proses glikolisis ini. 4 buah molekul ATP dan 2 buah molekul NADH 6 ATP akan dihasilkan serta pada awal tahapan prosesnya akan mengkonsumsi 2 buah molekul ATP sehingga
total 8 buah ATP akan dapat terbentuk. Next. Selanjutnya ada katabolisme protein. Katabolisme protein ini prosesnya dimulai di lambung dengan bantuan enzim pepsin dan asam klorida pH 1,5 hingga 3,5 yang memecah protein menjadi peptida. Di usus kecil, pankreas melepaskan protease seperti tripsin dan kimotripsin untuk melanjutkan pencernaan protein. Enzim enterokinase mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin yang kemudian mengaktifkan tripsinogen menjadi kimotripsin. Proses proteolisis ini menghasilkan peptida kecil yang diubah menjadi asam amino yang selanjutnya digunakan dalam siklus Krebs sebagai asetil-CoA untuk menghasilkan energi. Next. Asam amino hasil katabolisme protein diangkut melintasi mukosa usus dengan bantuan natrium. Setelah dilepaskan ke darah, asam amino menuju hati dan sel-sel tubuh untuk sintesis protein anabolisme. Asam amino berlebih diubah menjadi glukosa, keton, atau dipecah lebih lanjut. Pemecahan ini menghasilkan hidrokarbon dan limbah nitrogen yang beracun, sehingga tubuh mengeluarkannya melalui siklus urea. Proses ini juga melibatkan konversi amonia dan karbon dioksida menjadi urea yang diekskresikan. Tahapan utama siklus urea melibatkan pembentukan karbamil fosfat, sitrulin, argininusuksinat, arginin, hingga menghasilkan urea. Next. Selanjutnya adalah katabolisme lemak. Jadi katabolisme lemak adalah proses di mana molekul lemak seperti trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Proses ini terjadi terutama dalam jaringan adiposa atau sel-sel lemak. Katabolisme lemak ini melibatkan dua langkah utama, yakni lipolisis dan beta oksidasi asam lemak. Lipolisis merupakan tahap awal di mana lipase memecah asam lemak atau Fa atau gugus kepala dari rantai gliserol dari gliserolipid. Berbagai jenis lipase seperti lipase TAG, fosfolipase, dan galaktolipase terlibat dalam proses ini. Hasil dari lipolisis itu adalah pelepasan asam lemak bebas dan gliserol yang kemudian dapat digunakan untuk degradasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah katabolisme asam lemak. Selanjutnya adalah katabolisme asam nukleat. Proses biokimia yang memecah asam nukleat seperti DNA dan RNA menjadi komponen-komponen penyusunnya. Proses ini penting untuk mendaur ulang bahan penyusun asam nukleat dan memanfaatkannya sebagai sumber energi atau prekursor untuk biomolekul yang lain. DNA secara enzimatis dapat disintesis dari senyawa deoksiribosa, asam fosfat, dan keempat turunan senyawa purin dan pirimidin. Kemudian asam nukleat, DNA ataupun RNA ini dipecah menjadi nukleotida dengan bantuan enzim nuklease yang disebut hidrolisis polinukleotid. Enzim seperti ribonuklease atau RNase menghidrolisis RNA, sedangkan deoksiribonuklease atau DNase menghidrolisis DNA. Nukleotida dipecah menjadi nukleosid dan asam fosfat, di mana nukleosid kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi ribosa dan deoksiribosa, dan basa nitrogen meliputi pirin atau pirimidin itu juga dioksidasi lebih lanjut oleh nukleosid. Basa nitrogen seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin di dalam DNA atau urasil dalam RNA itu diuraikan menjadi produk sampingan seperti asam urat yang merupakan hasil akhir gitu dari metabolisme purin dan juga santrosin. Kemudian ada case base dengan judul Microbial and Enzymatic Degradation of Synthetic Plastics. Ini merupakan satu case base yang kami ambil pada kesempatan presentasi kali ini. Oke, jadi di case base ini saya mengambil dari jurnal review kami
Nah, artikel ini menyoroti potensi mikroorganisme dan enzim dalam mendegradasi plastik sintetis sebagai pendekatan yang menjanjikan. Beberapa mikroorganisme telah diidentifikasi memiliki kemampuan untuk memecahkan polimer plastik yang membuka peluang untuk mengembangkan metode biodegradasi yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan proses alam ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk mengurangi dampak negatif dari limbah plastik dan mengubahnya menjadi produk yang lebih bermanfaat. Secara keseluruhan, latar belakang ini menekankan urgensi penelitian dalam bidang bioteknologi untuk menemukan solusi inovatif dan dalam mengatasi pencemaran plastik, serta pentingnya memahami mekanisme degradasi yang terjadi untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif. Next. Terus tujuan dari jurnal di sini, dia mengeksplorasi potensi mikroorganisme dan enzim dalam mendekomposisi plastik sintetis, serta memahami mekanisme yang terlibat dalam proses biodegradasi. Memberikan wawasan tentang bagaimana mikroba dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi akumulasi plastik di lingkungan. Selain itu, pengembangan pendekatan baru yang dapat meningkatkan efisiensi biodegradasi plastik yang sulit terurai, seperti polietilena, polistirena menjadi fokus penting. Next. Oke, ada metode penelitian. Metode penelitian dalam artikel ini mencakup tinjauan literatur yang mendalam mengenai mekanisme biodegradasi plastik sintetis oleh mikroorganisme dan enzim. Penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai jenis plastik yang dapat terdegradasi, serta menjelaskan enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas potensi rekayasa genetik untuk menciptakan strain mikroba atau enzim rekombinan yang dapat meningkatkan biodegradasi plastik berbasis petroleum. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari penelitian yang terdapat pada jurnal ini menemukan hasil bahwa menunjukkan bahwa mikroorganisme tertentu memiliki kemampuan untuk mendegradasi plastik sintetis seperti polyethylene atau PE, polyethylene terephthalate atau PET, polyuretan atau PU, polystyrene atau PS, polypropylen atau PP, dan polyphenylglycolide atau PFG. Penelitian ini mengidentifikasi sebagai enzim yang terlibat dalam proses biodegradasi yang bekerja dengan cara memecah ikatan kimia dalam rantai polimer plastik. Next. Kesimpulan penelitian ini adalah yaitu menekankan bahwa biodegradasi polimer yang berasal dari petroleum merupakan area penelitian yang inovatif dan penting dalam upaya mengatasi pencemaran plastik di lingkungan. Penelitian ini telah mengidentifikasi berbagai mikroorganisme dan enzim yang mampu mendegradasi plastik sintetis, termasuk polyethylene atau PE, polystyrene atau PS, polypropylen atau PP, polyphenylglycolide atau PFG, polyethylene terephthalate atau PET, dan polyurethane atau PU. Kemampuan degradasi dari banyak strain mikroba, terutama dari genus Pseudomonas dan Bacillus, telah terbukti mampu mendegradasi senyawa kompleks dan recalcitrant, termasuk berbagai jenis plastik, meskipun berbagai jenis yang terlibat dalam depomerasi PET dan PU telah diidentifikasi dan dipelajari secara mendalam. Enzim yang efektif untuk mendegradasi PE, PP, PS, dan PFG masih perlu diidentifikasi dan dikarakterisasi lebih lanjut.
kesimpulan dari pembahasan makalahnya adalah satu, katabolisme adalah proses penguraian molekul besar seperti gula, protein, lemak, dan asam nukleat. Menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang dibutuhkan sel dalam menjalankan fungsinya. Katabolisme gula menghasilkan energi melalui glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Katabolisme protein menghasilkan asam amino yang dapat digunakan untuk sintetis protein baru atau diubah menjadi energi. Katabolisme lemak menghasilkan energi melalui beta oksidasi. Katabolisme asam nukleat menghasilkan nukleotida yang kemudian diuraikan lebih lanjut. Yang kedua dari kesimpulannya adalah mikroorganisme memiliki peran penting dalam katabolisme, terutama dalam biodegradasi senyawa organik. Enzim-enzim spesifik yang dihasilkan oleh mikroorganisme memungkinkan penguraian molekul kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kesimpulan yang ketiga adalah faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan ketersediaan nutrisi sangat mempengaruhi efisiensi proses katabolisme. Perubahan kondisi lingkungan dapat mengubah aktivitas mikroorganisme dan laju degradasi senyawa organik. Kesimpulan yang keempat adalah fluktuasi kondisi lingkungan dapat memicu perubahan pada jaringan regulasi ini, yang pada akhirnya akan mempengaruhi preferensi substrat dan laju degradasi senyawa organik. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan teknologi bioproses dan untuk pengolahan limbah organik dan produk bioproduk. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun penjelasan dirasa kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.